Yang lainnya orang-orang kafir bebas melakukan apa-apa, kaum mukminin ada aturannya. Gak boleh makan babi, gak boleh ini, gak boleh begitu, gak boleh berlaku maksiat. Aturannya banyak. Kalau untuk kaum mukminin dibawakan kain sutra yang berwarna putih. Tapi untuk orang yang kafir dicarikan, dibawakan kain umel, jelek, kotor. Ini maksudnya bimishin. Ketika melihat anak cucunya yang di dunia kok jelek amalannya, yang mereka berdoa, ya Allah, jangan engkau matikan mereka ya Allah sebelum engkau memberikan hidayah kepada mereka sebagaimana engkau telah memberi hidayah kepada kami. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kemarin kita sudah sampai pada bahasan bahwasanya ruhnya manusia sudah mati. Manusia yang sudah mati, ruhnya itu terbagi menjadi 7 golongan. Yang pertama, ruhnya orang-orang kafir. Yang kedua, ruhnya orang muslim yang awam. Yang ketiga, ruhnya anak-anaknya orang mukmin atau muslim. Yang keempat, ruhnya anak-anak orang kafir. Yang kelima, ruhnya orang mukmin yang awam. Ruhnya orang mukmin yang awam, ini masih yang awam ya. Itu ketika malaikat yang akan mencabut nyawanya mengatakan kepada ruh supaya keluar dari jasad itu dengan penuh bahagia menuju ke rahmat Allah. Dari bumi sampai ke langit terus dibawa. Para penduduk langit bertanya, apa yang dilakukan orang ini di dunia kok bisa ruhnya itu harum? Fayaqulun, maka menjawablah para malaikat, da'uhu, biarkan jiwa itu berjalan, biarkan ruhnya orang mukmin yang awam itu, fa innahu, karena sesungguhnya si mukmin ini kana fi ghammid dunya, dia sudah menjalani kehidupan atau kesedihan dalam kehidupan dunia. Dia sudah menjalani aturan Tuhan. Dia tidak mengerjakan yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintah. Yang lainnya orang-orang kafir bebas melakukan apa-apa, kaum mukminin ada aturannya. Gak boleh makan babi, gak boleh ini, gak boleh begitu, gak boleh berlaku maksiat. Aturannya banyak. Hanya kata malaikat, dia sudah capek di dalam kehidupan dunia. Biarkan dia terus menuju ke surga. Fa'idha qala, kemudian jika qala berkata, ama atakum, apakah saya datang kepada kalian? Qalu, mereka para malaikat jawab, penduduk langit menjawab, dzuhiba bihi ila ummihil hawiyah. Dzuhiba diberangkatkan bihi dengan si mukmin itu ila ummihil hawiyah, dari tempatnya, yakni neraka hawiyah. Jadi tidak ditaruh di neraka hawiyah, tapi terus gitu. Itu untuk ruhnya seorang mukmin yang awam.
Wa innal kafiro, dan sesungguhnya orang kafir itu idza tudira, ketika sudah menjelang ajalnya, atat maka datang kepada orang kafir yang sudah sakaratul maut, malaikatul adabi, siapa malaikat adab, datang bimishin, dengan membawa kain yang kumel, kain yang jelek. Kalau untuk kaum mukminin dibawakan kain sutra yang berwarna putih. Tapi untuk orang yang kafir dicarikan, dibawakan kain kumel, jelek, kotor. Ini maksudnya bimishin. Fayakulun, kemudian berkata siapa malaikatul adab, ukhruji, keluarlah wahai jiwa yang ada di dalam jasadnya seorang kafir, sakhitotan dengan kebalikannya rodiatan, ya, dengan kemurkaan, maskhuton, yang dimurkai, alaiki, atas kamu. Jadi keluarnya itu dengan keluar yang tidak enak. Ukhruji, keluarlah kamu, sakhitotan, dengan kekhawatiran, keluar ila adabillah, menuju ke adab Allah azza wa jal. Fatakhruju, maka keluarlah jiwa atau ruhnya seorang kafir, ka'antanirihin, seperti bau busuk bangkai yang menyengat gitu loh. Jadi keluar dengan bau busuk yang menyengat. Hatta ya'tu nabihi babal ardi, hatta sehingga ya'tuna, membawa siapa para malaikat, bihi, dengan ruhnya seorang yang kafir itu, babal ardi, sampai ke pintu bumi. Fayakulun, kemudian di perbatasan antara bumi dan langit, malaikat-malaikat penduduk langit itu bilang begini, ma antana hadhirri, kok bau sekali ya, ada apa ini kok bau sekali? Hatta ya'tu nabihi arwahal kuffar, kemudian para malaikat itu membawa ruhnya orang kafir itu berkumpul bersama arwahal kufar, ruh-ruhnya orang kafir yang lain, dikumpulin di satu grup. Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang ini. Yang keenam, arwahu khosatil mu'minin, ruh-ruhnya kaum mukminin yang khos, kaum mukminin yang bukan sekedar menjalankan ibadahnya, tapi dia bisa menjiwai ibadahnya. Bukan cuma mengerjakan kewajiban, tapi dia mengerjakan perintah Allah itu dengan penuh cinta, bukan karena terpaksa. Dia menjalankan kewajiban dengan perasaan riang gembira tanpa merasa ada tekanan. Nah, ini kaum mukminin khos. Mereka ini orang-orang pilihan. Wa yakunu, dan ada laha bagi arwah khosatil mukminin ini an-naf'ut tamu, kemanfaatan yang sempurna. Artinya dia betul-betul bisa merasakan gitu, li ahliha, untuk keluarganya, khosotan, secara khusus. Kaum mukminin yang seperti ini yang khos, meskipun dia sudah wafat, tapi dia masih bisa merasakan kehidupan di dunia ini. Kalau dia punya anak, punya cucu, punya keturunan, dia bisa melihat apa yang dilakukan oleh anak, cucu, dan keturunannya. Mbah-mbah kalian yang termasuk menjadi pilihan Allah, meskipun dia sudah mati,
tapi dia bisa melihat apa yang kalian lakukan di dunia. Kalau kalian cuma melakukan sesuatu yang gak manfaat, apalagi suka melanggar aturan, suka melakukan dosa, mereka itu bersedih dan menangis. Nah, ruhnya mbah-mbah kita melihat kita melakukan kesalahan, suka berlaku dolim, mereka nangis meskipun sudah mati. Ini yang dimaksud dengan an-naf'ut tam. Dalam hal ini ada hadis Nabi an Anas radhiyallahu an. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa sahabat Anas? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'malakum, sesungguhnya amal ibadah kalian, sesungguhnya amalan-amalan kalian itu tu'radu, diperlihatkan apa amal ala aqaribikum, kepada kerabat kalian, wa asyairikum, dan sanak famili kalian, minal amwati, dari orang-orang yang sudah mati. Keluarga-keluarga kalian yang sudah mati, saya yakin banyak dari kalangan kaum mukminin al-khos. Apa yang kalian lakukan selama ini diperlihatkan. Nah, ini loh, cucu kamu di Al-Munawwariyah, dia sergap deres, dia sergap ngaji, dia sekarang sudah sekian juz hafalannya, diperlihatkan. Atau kebalikannya, ini loh, keluarga kamu yang ada di pondok, waktunya sekolah kabur, waktunya ngaji ke kamar kecil terus. Semuanya itu diperlihatkan. Fa'in kana khairon, fa'in kana, maka jika kana ada apa amalan itu khairon, ialah baik. Jadi kalau yang diperlihatkan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik, istabsyaru, istabsyaru, maka bergembira siapa amwat bihi, dengan amalun khair. Wa in kana ghaira dzalik, wa in kana, dan jika kana ada apa amalan ghaira dzalik, selain yang baik, maksudnya kalau amalannya itu jelek, qalu, maka berkata siapa amwat, Allahumma, ya Allah, la tumithum, janganlah engkau matikan mereka, jangan engkau wafatkan mereka, keluargaku itu, hatta, sehingga tahdia, memberikan hidayah siapa engkau, hum, kepada mereka, kama, sebagaimana ma barang, hadaita, yang telah memberi hidayah siapa engkau, hadaita, yang telah memberi hidayah siapa engkau, nah, kepada kami. Ini doanya mbah-mbah kita yang menjadi orang-orang soleh, yang menjadi mukmin, yang ketika hidup di dunia mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka betul-betul beribadah, mereka termasuk ahlullah. Ketika melihat anak cucunya yang di dunia kok jelek amalannya, yang mereka berdoa, ya Allah, jangan engkau matikan mereka ya Allah, sebelum engkau memberikan hidayah kepada mereka sebagaimana engkau telah memberi hidayah kepada kami. Amin Allahumma. Wa kana Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Wa kana, dan ada An-Nu'man bin Bashir, sahabat Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoi. Yaqulu, berkata siapa Nu'man, wahwa, dan adapun Nu'man itu alal mimbar, sedang berada di atas mimbar. Nu'man berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar
siapa aku? Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Rasul. Jadi sahabat Nu'man ketika dia berada di atas mimbar di dalam khutbahnya dia menyampaikan apa yang dia dengar dari Rasulullah. Katanya Rasulullah bersabda, "Ala innahu lam yabqa minad dunya illa mislud dubabi tamuru fi jawbiha." Ini maksudnya, ala tidaklah, innahu sesungguhnya sya'an, lam yabqa tidak tersisa, minad dunya dari kehidupan dunia, illa kecuali mislud dubabi seperti lalat, tamuru yang terbang, apa lalat, fi jawiha di udaranya. Maksudnya begini, tinggal sedikit sekali orang-orang yang hidup di dunia ini. Jadi jumlahnya tinggal sedikit sekali. Fallahu gitu ya. Fallahu fattakullah, maksudnya begini, fattakullah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah, fi ikhwanikum, di dalam urusan saudara-saudara kalian, min ahlil kubur, dari mereka yang sudah berada di dalam kuburan. Bertakwalah kalian dalam urusan saudara-saudara atau kerabat kalian yang sudah mati, gitu. Fa inna a'malakum, karena sesungguhnya amalan-amalan kalian itu tu'radu, diperlihatkan apa amalan, alaihim, atas mereka. Maksudnya gini nak, wahai santri Al-Munawariyah, wahai santri Al-Munawariyah, hati-hati nak untuk amalan atau tingkah laku kalian, kapan dan di mana saja. Kasihan keluarga kalian yang sudah meninggal, yang sudah ada di dalam kubur. Diperlihatkan pekerjaan kalian itu. Ini loh keluarga kamu. Kalau umpamanya pekerjaan yang diperlihatkan itu baik, mereka senang. Tapi kalau yang diperlihatkan itu pekerjaan jelek, mereka malu. Mereka malu. Kemudian selanjutnya, arwahus syuhada'i, ruh-ruhnya para syuhada, mereka yang mati di jalan Allah. Watakunu, dan ada apa arwahus syuhada, fi hawasili tairi khudrin, mereka itu seperti burung-burung yang hijau, fil jannati, di surga. Wa yakunu, dan ada laha bagi arwahis syuhada, at-tasrifut tam, apa bertindak secara sempurna, fid dunia, di dalam kehidupan dunia, bin naf'i, dengan kemanfaatan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina insorofa, hina ketika, insorofa meninggalkan siapa Nabi, min Uhudin, dari perang Uhud, ketika Rasulullah sudah pergi dari perang Uhud, marro ala Mus'ab bin Umair, marro melewati siapa Rasul, ala Mus'ab bin Umair, melewati jenazahnya Mus'ab bin Umair yang kala itu tewas dalam peperangan Uhud.
Jadi Mus'ab bin Umair ini salah satu sahabat yang tewas ketika perang Uhud. Nah, Rasulullah ketika sudah mau pulang, dia melewati jenazahnya Mus'ab bin Umair ini. Wahwa, dan adapun Mus'ab bin Umair maktulun ala tariqihi. Maktulun, terbunuh, ala tariqihi, di jalanannya. Maksudnya dalam perjalanan terbunuh. Fawakofa, kemudian berhenti, alaihi, atas jenazah Mus'ab bin Umair, Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'a, dan berdoa siapa Rasul, lahu, untuk Mus'ab bin Umair. Summa, kemudian, qara'a, membaca siapa Rasul, hadhil ayata, pada ayat berikut. Rasulullah membaca firman Allah, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Minal mu'minina, dari kalangan kaum mukminin, rijalun, terdapat orang-orang, sodaku, yang telah menepati, siapa rijal, ma, pada apa-apa, ahadu, yang berjanji, siapa rijal, Allah, kepada Allah, alaihi, atas ma, faminhum, maka sebagian dari mereka rijal, man, ada orang, qadonah bahu, yang gugur, jadi gugur di medan peperangan. Wa minhum, dan ada juga dari mereka rijal, man, orang, yang tadiru, yang menunggu, siapa man. Wama baddalu, dan tiadalah baddalu, mengganti atau merubah siapa rijal, tabdila, sedikit pun pada janji. Artinya sama sekali tidak gentar dengan janjinya kepada Allah untuk siap mati berperang di jalan Allah. Meskipun sudah banyak melihat orang-orang atau teman-temannya yang gugur di medan perang. Bukan semakin ciut, tapi semakin semangat untuk bisa meraih mati syahid. Itu tekad para sahabat. Meskipun ada sebagian teman-temannya yang sudah gugur di medan perang, hati mereka bukannya ciut, aduh, mau lari dari medan perang, tidak. Tapi kapan lagi ada perang? Masih menunggu, kami siap. Ini maksudnya. Wa ma baddalu tabdila. Summa qala, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashhadu, saya bersaksi, katanya Rasul, annaha ula, bahwasanya mereka yang mati itu syuhada'u indallah, mereka adalah orang-orang yang mati syahid, indallahi, di sisi Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fa'tuhum, maka datangilah mereka. Jadi maksudnya kuburannya yang sudah mati. Wazuru, dan ziarahilah oleh kalian, hum, pada mereka. Wazuru, dan berziarahlah kalian, hum, pada mereka. Walladzi nafsi biyadihi, ini sumpahnya Rasulullah, dan demi zat nafsi biyadihi, di mana jiwa ini berada di dalam kekuasaannya. Maksudnya demi Allah,
La yusallimu alaihim, tidaklah yusallimu mengucapkan salam alaihim atas mereka ahadun siapa seseorang pun ila yaumil kiamati sampai hari kiamat illa kecuali raddu menjawab siapa mereka syuhada menjawab alaihi atas salamnya man, atas salamnya ahad. Di Madinah itu ada makam-makam syuhada di dekat Gunung Uhud. Biasa jamaah umroh, jamaah haji itu pasti salah satu kunjungan ziarahnya adalah mendatangi para syuhada zuhud. Di sini dikatakan, siapapun yang mengucapkan salam kepada mereka, Assalamualaikum. Pokoknya di sini dikatakan Mus'ab bin Umair. Assalamualaikum ya Mus'ab bin Umair. Meskipun dia sudah ada di dalam kubur, Rasulullah bersumpah, dia akan menjawab salamnya orang yang bersalam kepada dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bisa berinteraksi langsung dengan yang hidup, tapi yang hidup tidak bisa merasakan. Walakinnakum la tash'urun. Kalian tidak bisa merasakan. Tapi mereka bisa ketika bilang, Assalamualaikum, wahai para syuhada Uhud. Mereka jawab, Waalaikumsalam, wahai santri Al-Munawwariyah. Waalaikumsalam, wahai jamaah umroh. Waalaikumsalam, wahai jamaah haji. Dijawab salam mereka. Ini sumpahnya Rasulullah. Sampai kapanpun, sampai kiamat, terus. Ini sumpahnya Rasulullah. Hadis lainnya, An Masrukin radhiyallahu an. Dari Masruk, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa Masruk? Sa'alna Abdallahi. Sa'alna telah bertanya siapa kami? Abdallahi kepada Abdullah radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoi. Bertanya tentang apa? An hadhil ayati, tentang ayat berikut. Allah berfirman, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi Masruk ini tanya kepada sahabat Abdullah, wahai sahabat Abdullah, ada ayat begini, maksudnya gimana sih? Bunyi ayatnya itu begini, wala tahsabanna, dan sekali-kali janganlah menyangka siapa kamu, dan janganlah mengira siapa kamu, alladzina, pada orang-orang, kutilu, yang terbunuh, siapa alladzina? Terbunuh fi sabilillahi, di jalan Allah. Jangan katakan apa, jangan mengira apa, amwata, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sudah mati. Jadi mereka yang terbunuh di jalan Allah, jangan dikira mereka sudah mati. Bal ahyaun, akan tetapi mereka itu hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzakuna, dan mereka mendapatkan rizki. Allahumma sholli ala Muhammad. Qala, kemudian Abdullah berkata, ama inna qad sa'alna andalik. Ama, sungguh, atau bisa juga kita arti, tidaklah, inna, sesungguhnya kami, qad sa'alna, telah bertanya siapa kami, andalika, tentang pertanyaan kamu itu. Jadi kamu bertanya begitu kepada saya. Kami juga
para sahabat pernah bertanya begitu juga kepada Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, arwahuhum, adapun ruh-ruh mereka para syuhada itu fi jaufi tayri khudrin. Mereka itu fi jaufi tayrin, di rongga atau perut burung khudrin yang hijau. Laha, bagi jauf tayrin ini, konadil, terdapat lampu-lampu. Konadil itu lampu template itu loh. Terdapat lampu-lampu template mu'allaqotun yang apa namanya? Mu'allaq. Itu seperti itu apa gimana? Tertancap. Nah, tergantung begitu maksudnya. Mu'allaqotun tergantung bil arsy, di ars. Tasrohu, keluar atau berangkat apa toiri khudrin ini minal jannati, dari surga, haitsu sya'at, kapan saja dia berkehendak. Jadi kapan saja mau keluar masuk itu bebas. Summa, kemudian ta'wi, kembali apa toiri khudrin ini ila tilkal qonadil, kembali ke lampu template yang tergantung di ars itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian rahimahullah. Sekali lagi saya ingin mengatakan, di sini dijelaskan, awas lo kalian yang sudah punya keluarga yang sudah mati, takutlah kalian kepada Allah. Kasihan keluarga kita yang sudah mati, yang mereka itu adalah kaum mukminin khosoh. Perbuatan kalian itu kapan dan di mana saja diperlihatkan. Kalau kalian gak malu sama diri sendiri, malulah sama mbah-mbah kita yang sudah makan, yang sudah wafat, yang termasuk kaum mukminin khosoh. Mereka itu diperlihatkan. Ini lo cucu kamu di pondok, ini lo anak kamu, ini lo keluarga kamu, ternyata begini-begini aja kerjaannya, selalu bikin salah, selalu berbuat dolim. Malu mereka itu. Mbak-mbak kita malu. Sama dengan orang tua kalian ketika dipanggil oleh wali kelas atau kepala sekolah, ini lihat catatan anak kamu, laporan dari BP begini. Malu orang tua. Sama juga dengan begitu, nak. Ruh-ruhnya kaum mukminin yang khosoh itu diperlihatkan. Tapi kalau yang diperlihatkan itu adalah amal kebajikan, amal-amal yang baik. Ini anak cucu kamu, dia sergap ibadah, dia sergap ngaji. Senang mereka. Gembira mereka. Mudah-mudahan kita bisa membahagiakan mereka. Bukan cuma doa saja. Doa bagus, doa kalian bagus. Kalian beribadah kemudian menghadiahkan untuk mereka yang sudah mati, keluarga kalian, bagus. Tapi jangan itu saja. Pekerjaan kalian, amal ibadah kalian juga diperlihatkan. Malu. Dan ilmu-ilmu seperti ini, perhatikan. Ilmu-ilmu seperti ini hanya mereka orang-orang yang beriman, yang yakin dengan hadis Nabi, yang bisa percaya. Dan itu tentunya dan bisa dipastikan adalah kalangan santri. Yang setiap hari terus menelaah Al-Quran, menelaah hadis Nabi. Selama Ramadan kita sudah berapa hadis Nabi yang kita telaah. Secara kuantitas pelajaran, kita ini adalah orang-orang yang memang diarahkan menjadi kaum mukminin yang kosong, bukan mukmin yang aman. Orang tua kalian mondoin kalian tidak lain supaya kalian menjadi orang-orang yang solihin dan solehah.
termasuk kaum mukminin yang khosoh, kaum mukminin yang pilihan Allah. Saya yakin sekali mbah-mbah kalian itu termasuk mukmin yang khosoh. Kalian ada di pondok, apalagi sampai menjadi hafidun atau hafidatul Quran, itu juga doa mereka. Doa mbah-mbah kita, doa orang tua kita. Doa mereka pasti, ya Allah, mudah-mudahan saya punya keturunan yang termasuk ahlul Quran, termasuk ahlullah. Saya yakin itu termasuk doa mereka. Maka sekarang kalian dituntut, mana balasan kalian untuk mereka? Apakah kalian hanya bisa mempermalukan mereka? Apakah kalian tidak bisa membuat mereka senang? Paham maksud saya lagi? Paham maksud saya? Kalian yakin tidak dengan hadis Nabi ini? Kalian yakin tidak dengan keterangan dari Rasulullah bahwa mbah-mbah kita yang mukmin, yang khosoh itu diperlihatkan apa yang kalian lakukan di dalam pondok? Yakin apa boten? Siap memberikan kebahagiaan dan tidak bikin malu mereka? Amin Allahumma. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.